Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di channel ini. Hari ini kita akan lanjutkan ya bacaan kita. Kita masih membahas tema buku berjudul Nurul Yakin Sirah Nabi Muhammad Pemimpin Rasul, atau judul aslinya Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tulisan dari Syekh Muhammad Al-Khudori Bek. Kita kemarin sudah sampai pada bab kedua, pasal yang ketiga. Pasal yang kedua ya. Kita sampai pasal kedua, halaman 50 berapa kemarin itu? Oh, ini dia. Kita sudah sampai pasal 2. Jadi kita halaman 54. Sekarang kita mulai di pasal 3. Ini agak panjang pasal 3 ini. Kita pasal 3 bab 2 itu membahas tentang dakwah menuju petunjuk. Dakwah menuju petunjuk. Ada sub-sub pasalnya. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian orang-orang yang pertama masuk Islam, kemudian dakwah jahriyah atau secara terang-terangan, kemudian penganiayaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir paman Nabi Hamzah masuk Islam. Oke, sebelum kita baca untuk kali ini, saya harapkan teman-teman semua yang baru tahu channel ini bisa nanti memberikan komentar, memberikan masukan, memberikan like, dan silahkan share ke teman-teman, ke kerabat, ke keluarga jika ini bermanfaat atau dirasa memberikan manfaat yang banyak bagi teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nanti diklik di loncengnya supaya kalau ada update dari channel ini bisa dapat notifikasi. Oke, kita lanjutkan bacaan kita sampai pasal 3, dakwah menuju petunjuk. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, sub pasal pembahasannya. Dakwah sembunyi-sembunyi dan orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah dan menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menyembah berhala yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat bagi diri mereka. Berhala itu tidak dapat memberikan manfaat tapi justru memberikan mudarat bagi diri mereka, yaitu mudaratnya bagi iman mereka, tapi hakikatnya dia nggak bisa memberikan apa-apa. Mereka juga tidak mempunyai hujah, tidak mempunyai argumentasi dalam hal tersebut kecuali hanya mengikuti apa yang disembah oleh kakek moyang mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki akhlak yang mulia, selain hanya fanatisme dan kebanggaan belaka. Inilah yang menyebabkan timbulnya banyak peperangan, saling menyerang di antara mereka, dan pertumpahan darah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka dengan membawa syariat yang belum mereka ketahui. Adapun sikap orang-orang yang berakal sehat dari mereka ialah bergegas untuk menyambut seruannya dan mempercayainya serta meninggalkan penyembahan berhala. Sementara orang yang dibutakan oleh jabatan, mereka menolak dan takabur supaya kehormatannya tidak hilang. Orang pertama yang menyambut dakwah beliau adalah istri beliau sendiri, yakni Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, Ali berada dalam pengasuhan dan jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya bermula pada saat orang-orang Quraisy terkena paceklik, sedangkan Abu Thalib tidak mampu karena anaknya banyak. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya yang lain, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib banyak anaknya, sedangkan sekarang ini seperti yang engkau lihat sedang musim paceklik. Marilah kita pergi menemui Abu Thalib untuk meringankan bebannya. Engkau mengambil seorang di antara anak-anaknya, dan aku pun akan mengambil seorang anaknya pula.
Lalu mereka berdua berangkat ke Abu Thalib. Keduanya langsung mengutarakan maksudnya, dan Abu Thalib pun mau menerima usul mereka berdua. Akhirnya Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib, sedangkan Rasulullah SAW mengambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuh dalam jaminannya dan diperlakukan sama dengan anak-anaknya yang lain. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, sahabat Ali sudah berusia balik. Ini ada catatannya, berdasarkan ada tahqiqnya yang benar. Pada saat diangkat menjadi nabi, sahabat Ali usianya 8 tahun. Ali radhiyallahu taala anhu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ia belum pernah mengotori dirinya seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, seperti menyembah berhala dan mengikuti hawa nafsu. Selain itu, yang menyambut dakwah Rasulullah ialah Zaid bin Harithah bin Syurahbil al-Kalbi radhiyallahu taala anhu, maula atau mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Zaid ini dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad karena sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya, ia langsung memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Pada waktu itu kedudukan anak angkat adalah seperti anak kandung, maka nama Zaid itu dilekatkan dengan nama Nabi Muhammad. Jadi Zaid bin Muhammad. Dalam arti dapat mewarisi dan diwarisi. Orang yang menyambut dakwah beliau lainnya adalah Ummu Aiman, mantan pengasuhnya yang kemudian beliau nikahkan dengan Zaid, maula beliau tadi. Jadi mantan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah kemudian diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah SAW. Sementara orang pertama yang masuk Islam selain dari ahli bait ialah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah At-Taimi Al-Quraisy. Sebelum masa kenabian, Abu Bakar sangat akrab dengan Nabi Muhammad. Ia memiliki akhlak mulia dan belum pernah berdusta sejak ia bergaul dengan Rasulullah SAW. Saat pertama kali mendengar berita tentang pengangkatan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ia langsung percaya dan berkata, "Demi Allah, demi ayah engkau dan ibuku, orang yang paling jujur adalah engkau. Maka aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan sungguh engkau adalah utusan Allah." Abu Bakar radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy karena memiliki banyak harta dan berakhlak mulia. Ia termasuk orang yang paling dermawan di kalangan kaumnya dan baik dalam bergaul. Selain itu, ia dicintai oleh kaumnya. Oleh karena itu, kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah adalah sebagai wakilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta pendapat kepadanya dalam segala urusan. Rasulullah pernah bersabda tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ini, "Aku belum pernah mengajak seseorang untuk masuk Islam, melainkan ia mesti berpikir dulu, kecuali Abu Bakar." Pada mulanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena mengantisipasi bangsa Arab akan kaget dengan adanya perkara yang serius seperti ini, sehingga mereka sulit untuk masuk Islam. Oleh karena itu, Rasulullah tidak berdakwah kecuali kepada orang-orang yang benar-benar beliau percayai. Abu Bakar juga mendakwahkan Islam kepada orang yang ia percaya dari para tokoh Quraisy, sehingga sejumlah tokoh menyambut dakwahnya. Contohnya, yang pertama misalkan, Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Umawi Al-Quraisy. Ketika Al-Hakam, paman sahabat Utsman, mengetahui keislamannya, maka ia mengikatnya dengan kuat. Lalu berkata, "Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu, lalu kamu memeluk agama yang baru itu? Demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatan ini sehingga engkau meninggalkan agama yang baru engkau peluk itu." Lalu Utsman menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya dan tidak akan pernah berpisah dengannya." Setelah Al-Hakam melihat keteguhan hati Utsman, ia pun melepaskan ikatannya. Al-Hakam ketika itu sudah sangat tua. Disebutkan dalam kitab Al-Isobah, Utsman dilahirkan 6 tahun setelah tahun gajah.
menurut pendapat yang benar. Sehingga umurnya ketika Nabi diutus ialah 34 tahun atau separuh baya. Umur Al-Hakam ketika itu sudah tua, umurnya telah mencapai 80-an tahun. Dan yang kedua, Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraisy. Ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ketika mendengar keponakannya masuk Islam, pamannya Az-Zubair mengikatnya dan menyekapnya dengan asap supaya ia kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Tapi Allah meneguhkan hatinya. Pada saat itu, Zubair masih remaja dan belum mencapai usia balik. Di dalam kitab Al-Istiab dikatakan bahwa Zubair masuk Islam ketika umurnya 12 tahun. Kemudian dari riwayat yang lain, itu Zubair masuk Islam ketika usianya 16 tahun. Jadi ini pendapat yang ada perbedaan pendapat ya, tapi intinya pada saat itu masih remaja. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Al-Harith bin Zahrah bin Kilab Al-Quraisy Al-Hashimi. Sebelum masuk Islam, ia bernama Abdu Amr. Kemudian namanya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman. Yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdumanaf bin Zahrah bin Kilab Az-Zuhri Al-Quraisy. Ketika ibunya yang bernama Hamnah binti Abu Sufyan mengetahui Sa'ad masuk Islam, ia berkata kepada Sa'ad, "Hei Sa'ad, aku telah mendengar bahwa engkau telah memeluk agama yang baru, yakni Islam. Demi Allah, aku sekarang tidak mau dinaungi oleh atap rumah biar kepanasan dan kedinginan sedikit sekalipun. Dan kuharamkan atas diriku makan dan minum hingga engkau ingkar terhadap Muhammad." Hal itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Lalu Sa'ad datang menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan perihal ibunya itu. Dan turunlah firman Allah sebagai pemberitahuan untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu Surat Al-Ankabut ayat 8. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada 2 orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kepadanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah berpesan kepada Sa'ad untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia memerintahkan supaya Sa'ad tetap memuliakan ibu bapaknya, baik mereka berdua mukmin ataupun kafir. Adapun jika keduanya memerintahkan Sa'ad untuk berbuat syirik, maka berbuat maksiat sangat dilarang oleh Allah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk untuk berbuat maksiat terhadap Al-Khaliq. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayat tersebut bahwa hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Baik kalian beriman atau kalian musyrik, aku akan membalas kalian sesuai dengan pembalasan yang patut kalian terima. Pada akhir ayat ini terkandung 2 faedah penting, yaitu pertama, peringatan bahwa balasan itu berada di tangan Allah. Maka jangan pernah berniat berlaku kasar kepada kedua orang tua karena kesyirikan yang mereka perbuat. Kedua, anjuran untuk tetap teguh di atas agama Allah agar tidak mendapat balasan yang buruk kelak di akhirat. Kemudian tokoh yang kelima yang masuk Islam, yang menyambut sejumlah tokoh Quraisy yang masuk Islam adalah Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Taim bin Murrah At-Taimi Al-Quraisy. Sebelumnya Tolhah bin Ubaidillah telah mengetahui berita tentang Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya dari para rahib. Ketika Abu Bakar mengajaknya masuk Islam, ia telah mendengar secara langsung dari Rasulullah SAW tentang wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Dan ia melihat agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW mempunyai hujjah, mempunyai argumentasi yang kuat, serta jauh dari kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Maka ia pun segera masuk Islam. Jadi, di dalam buku Nurul Yakin ini Muhammad Al-Khudari Bek menyampaikan bahwa di antara 5 tokoh Quraisy yang menyambut
dakwah Rasulullah untuk masuk Islam itu diantaranya yang pertama Utsman, yang kedua Zubair bin Awam, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kelima Thalhah bin Ubaidillah. Kita ke subpasal berikutnya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Di antara yang pertama masuk Islam adalah yang pertama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Disebut dengan nama Ar-Rumi. Suhaib ini termasuk mawali atau bekas hamba sahaya atau maula. Dia disebut Ar-Rumi karena nama aslinya itu Suhaib bin Sinan bin Namr bin Qasid. Ia disebut Ar-Rumi karena orang Romawi telah menawannya ketika ia masih kecil. Kemudian seseorang dari Bani Kalab membelinya dan menjualnya di Makkah. Jadi disebut dengan Ar-Rumi. Yang kedua bernama Amr bin Yasir Al-Unsi. Amr bin Yasir pernah mengatakan, aku melihat Rasulullah pada permulaan dakwahnya hanya diikuti oleh 5 orang budak, 2 orang wanita, dan Abu Bakar. Demikian pula ayahnya yang bernama Yasir, serta ibunya yang bernama Sumayyah, ia masuk Islam mengikuti jejak anaknya. Dan yang ketiga, di antara orang yang paling dahulu masuk Islam adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau dikenal sebagai salah seorang ahli hadis. Semula ia adalah seorang penggembala ternak milik orang musyrik Quraisy. Ketika melihat tanda-tanda yang sangat nyata dan akhlak-akhlak mulia yang diserukan oleh Rasulullah SAW, ia langsung meninggalkan berhala-berhala yang dahulu disembahnya dan selalu mendampingi Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sering bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung, berjalan di depan Rasulullah, menutupi Rasulullah bila mandi, membangunkan Rasulullah bila tidur, memakaikan alas kaki Rasulullah bila beliau berdiri, dan memegang kedua alas kaki Rasulullah bila beliau duduk. Kemudian yang keempat di antara yang lebih dahulu masuk Islam ialah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah seorang Arab yang tinggal di daerah pedalaman. Bahasanya fasih, tutur katanya manis. Ketika kabar diutusnya Rasulullah SAW telah sampai kepadanya, ia berkata kepada saudara laki-lakinya, namanya Unais, naikilah kendaraanmu menuju ke lembah ini, kemudian berikanlah keterangan dan penjelasan kepadaku tentang seorang laki-laki yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi yang diberi wahyu dari langit. Kemudian dengarlah percakapannya, lalu ceritakanlah semuanya kepadaku. Maka berangkatlah saudaranya itu ke Mekah. Ia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, ia kembali menemui Abu Dzar dan berkata kepadanya, aku lihat dia memerintahkan kepada umat manusia agar berakhlak mulia. Dan ia mengucapkan kalimat yang bukan syair. Abu Dzar berkata, aku masih belum puas dengan keteranganmu itu. Lalu Abu Dzar segera membawa bekal dan sebuah kirbah. Kirbah itu kantung kulit tempat air minum. Kalau sekarang ya anggap aja aqua lah gitu. Dan berangkat ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia mencari Nabi SAW, tapi ia masih belum mengenalnya. Ia tak mau bertanya kepada orang lain karena ia tahu bahwa orang-orang Quraisy membenci orang yang ingin berbicara dengan Rasulullah SAW. Suatu malam, ketika malam tiba, ia diketahui oleh sahabat Ali bahwa ia adalah orang asing. Lalu sahabat Ali menerimanya sebagai tamu dan keduanya tidak saling bertanya karena memang demikianlah etika menghormati tamu di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Mereka tidak mau menanyakan kepada tamunya tentang maksud kedatangannya, kecuali setelah 3 hari ia berada di rumah mereka. Keesokan harinya Abu Dzar membawa kirbah dan bekalnya menuju Masjidil Haram. Pada hari itu ia selalu berada di dalam masjid. Tetapi ia juga masih belum bertemu Rasulullah hingga sore harinya. Setelah sore menjelang malam, ia kembali ke tempat istirahatnya. Tetapi sahabat Ali bertemu lagi dengannya di masjid. Ali pun bergumam, sekarang sudah tiba saatnya bagi tamuku itu untuk tahu akan rumah yang ia singgahi kemarin. Kemudian Ali membangunkannya dan mengajaknya pergi ke tempat ia menginap tadi malam. Mereka berdua tidak saling bertanya.
Pada hari ketiganya setelah Ali melakukan hal yang serupa, ia bertanya kepada Abu Dzar, "Tidakkah sebaiknya engkau ceritakan kepadaku apa maksud kedatanganmu?" Abu Dzar menjawab, "Jika engkau berjanji bersedia memberikan petunjuk kepadaku, aku bersedia untuk menyampaikan tujuanku kepadamu." Ali pun menyatakan kebersediaannya. Lalu Abu Dzar menceritakan apa tujuannya. Setelah Ali mendengar tujuannya, segera ia berkata, "Sesungguhnya dia, yakni Muhammad, memang benarlah utusan Allah. Untuk itu, pagi hari nanti engkau harus mengikutiku. Dan jika aku melihat sesuatu yang aku khawatir akan membahayakan dirimu, aku akan melakukan gerakan seolah-olah menuangkan air. Bila aku terus berjalan tanpa rintangan, hendaklah engkau tetap mengikutiku, sehingga engkau memasuki rumah yang aku masuki." Kemudian keduanya pun mengerjakan hal yang telah disepakatinya itu. Maka kemudian Abu Dzar mengikuti Ali sampai memasuki rumah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Setelah memasuki rumah itu, Abu Dzar langsung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar langsung daripadanya. Abu Dzar pun segera masuk Islam. Sesudah masuk Islam, Rasulullah berkata kepadanya, "Sekarang kamu kembalilah kepada kaummu dan sampaikanlah berita ini kepada mereka hingga datang utusanku menemuimu nanti di sana." Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan menjelaskan secara terang-terangan di hadapan mereka." Kemudian Abu Dzar keluar hingga sampai di Masjidil Haram, lalu ia berseru dengan suaranya yang kuat, "La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semua orang bangkit dan memukulinya. Semua orang bangkit dan memukulinya hingga ia terkapar. Lalu datanglah Abbas menelungkupinya dan melindunginya dari pukulan orang banyak seraya berkata, "Celakalah kalian, tidakkah kalian tahu bahwa dia ini dari Bani Ghifar? Tidakkah kalian tahu bahwa jalur perdagangan kalian ke Syam melewati kampung halamannya?" Akhirnya Al-Abbas berhasil menyelamatkan Abu Dzar dari tangan orang-orang yang memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian pada keesokan harinya Abu Dzar melakukan hal yang serupa dan semua orang memukulinya lagi. Tetapi Al-Abbas kembali membelanya. Setelah Abu Dzar masuk Islam, dia terkenal sebagai orang yang paling jujur dalam berbicara dan paling zuhud terhadap dunia. Kemudian tokoh yang kelima yaitu Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Quraisy. Istrinya adalah Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Umar, dan Ummu Fadl atau Lubabah binti Al-Harith Al-Hilaliyah, bekas istri Abbas bin Abdul Muthalib. Kelompok As-Sabiqin yang lain. Kelompok As-Sabiqin yang lainnya antara lain adalah Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib bin Hashim, sepupu Rasulullah SAW, dan Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Al-Qurashi, anak dari bibi Rasulullah SAW. Sedangkan istrinya bernama Ummu Salamah. Kemudian Utsman bin Ma'zun Al-Jumahi Al-Quraisy, dan dua orang saudara laki-lakinya, Qudamah dan Abdullah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi Al-Quraisy. Yang keenam, As-Sabiqun al-Awwalun yang lain adalah Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah bin Abdusyam Al-Umawi Al-Quraisy. Ayah Khalid adalah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Bila ia terlambat menyuguhi tamu, maka orang-orang Quraisy akan bergegas menyuguhi tamunya demi menghormati kedudukannya. Pada mulanya Khalid bermimpi akan jatuh ke jurang yang sangat dalam sekali. Tetapi kemudian ia ditolong oleh Rasulullah sehingga selamat. Keesokan harinya, ia menemui Rasulullah dan bertanya, "Apakah yang engkau serukan itu, hai Muhammad?" Rasulullah kemudian menjawab, "Aku mengajakmu untuk beribadah hanya kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Hendaknya engkau berhenti dari apa yang engkau lakukan sekarang, yaitu menyembah berhala yang tidak dapat mendengar dan melakukan apapun. Tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, serta tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Janganlah membunuh anakmu karena takut miskin. Janganlah melakukan perbuatan zina, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.
Janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim kecuali dengan maksud yang lebih baik sehingga anak yatim itu mencapai usia balik. Hendaknya engkau menunaikan takaran dan timbangan secara adil. Hendaknya engkau berlaku adil dalam memutuskan jika diserai tugas untuk memutuskan sekalipun terhadap kerabatmu sendiri. Dan hendaknya engkau menunaikan janji dengan orang yang mengadakan perjanjian denganmu. Akhirnya Khalid bin Sa'ad masuk Islam. Dan sejak saat itu ayahnya marah kepadanya dan menyakitinya sampai menahan makanan untuknya. Ia lalu pergi menemui Rasulullah SAW dan tinggal bersama beliau. Ia meninggalkan ayahnya di pinggiran kota Makkah. Tidak berapa lama kemudian, saudara laki-lakinya yang bernama Amr bin Sa'id mengikuti jejak saudaranya menjadi Muslim. Demikianlah kira-kiranya orang-orang mulia itu masuk Islam. Pada saat itu, Rasulullah belum memiliki pedang. Maksudnya, Rasulullah belum memiliki kekuatan untuk memerangi mereka. Rasulullah belum memiliki kekuatan untuk memerangi orang-orang kaum musyrikin agar mereka patuh dalam keadaan hina. Rasulullah juga tidak memiliki hal-hal yang menyenangkan hati mereka sehingga mereka rela meninggalkan orang tua mereka yang memiliki harta berlimpah untuk mengikuti Rasulullah SAW dan memakan kelebihan harta yang dimiliki oleh Rasulullah. Bahkan banyak dari mereka yang masuk Islam adalah orang-orang yang jauh lebih kaya daripada Rasulullah SAW sendiri. Misalnya Abu Bakar, Utsman, dan Khalid bin Sa'id. Adapun para pengikut Rasulullah dari kalangan hamba sahaya lebih senang memilih disakiti, lapar, dan hidup susah. Sekiranya mereka mau mengikuti majikan-majikan mereka, niscaya kehidupan mereka di dunia ini jauh lebih nikmat dan menyenangkan bagi mereka. Semua itu tak lain adalah karena hidayah dari Allah Azza wa Jal dan munculnya cahaya Islam dari hati mereka sehingga mereka menyadari kesesatan pada diri mereka dan hidayah yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada subpasal berikutnya kita bahas tentang dakwah jahriyah atau dakwah terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun dari kenabian beliau, dari diangkatnya beliau sebagai nabi. Selama beberapa tahun ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menampakkan dakwahnya kepada perkumpulan umum orang-orang Quraisy, dan kaum muslimin masih belum mampu menampakkan ibadah mereka karena khawatir terhadap kefanatikan kaum Quraisy. Setiap muslim yang hendak melakukan ibadah terpaksa harus pergi keluar kota Makkah untuk sholat secara sembunyi-sembunyi. Setelah ada lebih dari 30 orang yang masuk Islam dan sudah menjadi kebutuhan Rasulullah SAW bermajlis dengan mereka untuk membimbing mengajarkan ilmu kepada mereka, beliau memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk bermajlis. Mereka adalah orang-orang yang telah kami sebutkan keislamannya tadi, dan selama di sana beliau berdakwah secara secara sembunyi-sembunyi, sampai turun firman Allah Azza wa Jal, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah mengubah dakwah sirriyah dengan dakwah jahriyah demi melaksanakan perintah Rabb-Nya dan yakin akan janji dan pertolongan dari Allah. Lalu beliau naik ke bukit Safa dan berseru, "Hai Bani Fihr, hai Bani Adi." Seruan itu ditujukan kepada pemuka kabilah Quraisy. Mendengar seruan tersebut, bila ada yang tak bisa hadir, maka ia mengirimkan utusannya untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat itu, Abu Lahab bin Abdul Muttalib datang mewakili orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Apa pendapat kalian bila aku beritahukan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda hendak menyerang kalian di balik lembah itu? Apakah kalian mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, karena kami belum pernah melihatmu berdusta." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan. Aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum siksaan yang pedih." Kemudian Abu Lahab pun berkata, "Celaka kau! Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami?
Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya sehubungan dengan perbuatan Abu Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa-apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Yang dimaksudkan dengan pembawa kayu bakar adalah berjalan secara mengumpat, karena istri Abu Lahab selalu menuduh Rasulullah SAW membuat kebohongan-kebohongan. Kalau bahasa sekarang, selalu mengatakan bahwa berita-berita yang disampaikan adalah berita hoax. Hal itu dikatakannya di perkumpulan-perkumpulan kaum wanita. Dikatakan di arisan-arisan kalau sekarang. Kemudian turunlah kepada Rasulullah SAW firman berikut ini. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Yang dimaksud dengan kerabat yang terdekat ialah Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Naufal, dan Bani Abdus Syam. Mereka adalah anak cucu Abdu Manaf. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksudkan dengan mereka adalah kaum Rasulullah SAW dan kerabat-kerabatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan mereka lalu berkata, sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan berdusta kepada kaum kerabatnya. Demi Allah, seandainya semua manusia berdusta, aku tidak akan pernah berdusta kepada kalian. Dan seandainya semua manusia menipu kalian, aku tidak akan menipu kalian. Demi Allah, yang tidak ada ilah selain Ia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan untuk umat manusia seluruhnya. Demi Allah, sungguh kalian pasti akan mati sebagaimana kalian tidur. Dan sungguh pasti kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Niscaya kalian akan dihisab sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Dan niscaya kalian akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Sesungguhnya balasan itu adalah surga yang abadi atau neraka yang abadi. Setelah kaumnya mendengar perkataan Rasulullah tersebut, mereka membicarakannya dengan lembut selain pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, yang merupakan musuh besar Rasulullah SAW. Abu Lahab mengatakan, tangkap dia sebelum bangsa Arab bersatu dengannya. Apabila kalian mau menyerah kepadanya, berarti kalian hina. Dan apabila kalian mempertahankannya, niscaya kalian akan kami perangi. Serta-merta Abu Thalib menjawab, demi Allah, kami akan mempertahankannya selagi kami masih hidup. Kemudian semuanya bubar. Ketika Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy mengejek dan memperolok-olok di beliau di majelis-majelis mereka. Apabila beliau lewat, mereka mengatakan, ini adalah anak Abu Kabsyah yang mengucapkan kata-kata dari langit. Terkadang mereka mengatakan, ini adalah pelayan Abu Thalib yang mengucapkan kata-kata dari langit. Kata-kata yang mereka ucapkan tak lebih dari itu. Namun ketika Rasulullah mulai mencaci berhala-berhala dan menganggap bodoh orang-orang pandai mereka, serta berkata kepada mereka, demi Allah, wahai kaum orang-orang pandai, sesungguhnya kalian telah menyimpang dari agama nenek moyang kalian, Ibrahim alaihissalam. Darah mereka naik dan fanatisme jahiliyah mereka terbakar karena kesesembahan kakek moyang mereka dihina. Lalu mereka menemui Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim, yang selalu melindungi Rasulullah SAW dari ulah musuh-musuhnya. Mereka meminta kepada Abu Thalib agar melepas perlindungannya terhadap Rasulullah, supaya mereka bisa bertindak leluasa terhadapnya, atau Abu Thalib mencegah apa yang selalu dilakukannya dan dikatakannya. Namun Abu Thalib menolak permintaan mereka dengan lembut sehingga mereka pun bubar. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW tetap berdakwah dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keinginannya. Akhirnya, hal ini menambah kebencian orang-orang Quraisy terhadap beliau. Untuk itu mereka menganjurkan diri mereka di antara sesama mereka supaya memusuhi Rasulullah SAW. Setelah mereka mencapai kesepakatan,
Lalu mereka mendatangi Abu Thalib dan berkata, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling tua dan paling kami segani. Dan kami pernah meminta kepadamu supaya mencegah keponakanmu itu. Namun ternyata engkau tidak mencegahnya. Sesungguhnya kami tidak tahan lagi mendengar caciannya terhadap nenek moyang kami. Dan perkataannya yang membodoh-bodohkan orang-orang pandai kami. Serta caciannya terhadap berhala-berhala kesembahan kami. Sewaktu mereka mengemukakan alasan mengikuti jejak nenek moyang mereka dan tak mau mengikuti ajakan serta hak yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka beliau mencela mereka karena mereka tak mau menggunakan akal yang telah diberikan Allah kepada mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka pun menjawab, tidak, kami hanya mau mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Kemudian dalam surat Al-Ma'idah ayat 104 Allah berkata, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk? Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa-apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala? Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Surat Az-Zuhruf ayat 22. Ketika Allah Azza wa Jalla menyerupakan mereka dengan orang-orang terdahulu dalam berhujjah dengan alasan menunjukkan kefanatikan dan keingkaran mereka, Allah Azza wa Jalla mengabarkan hal tersebut melalui firman-Nya. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati dari bapak-bapak kamu menganutnya? Mereka pun menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Surat Az-Zuhruf ayat 24. Ketika orang Quraisy beralasan mengikuti jejak bapak-bapak mereka, hal ini mendorong untuk menyifati bapak-bapak mereka sebagai orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk, sehingga kedengkian mereka semakin keras. Lalu mereka berkata kepada Abu Thalib, engkau pilih melindunginya atau kami akan memeranginya beserta dirimu sampai salah satu di antara kita binasa? Lalu mereka pergi. Abu Thalib merasa berat berpisah dengan kaumnya, tetapi ia juga tidak suka melihat keponakannya dihina. Oleh sebab itu ia berkata, wahai keponakanku, sesungguhnya kaum Quraisy telah datang kepadaku. Mereka mengatakan demikian kepadaku, aku mohon agar engkau memelihara dirimu dan janganlah engkau membebani diriku dengan hal-hal yang diriku tidak mampu melakukannya. Ketika mendengar perkataan pamannya itu, Rasulullah SAW menduga bahwa pamannya telah menelantarkannya. Maka beliau menjawab, demi Allah wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan perkara ini, aku tidak akan melakukannya sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa karena membelanya. Kemudian Rasulullah SAW menangis dan pergi. Maka Abu Thalib memanggilnya, hai keponakanku, kemarilah. Rasulullah SAW menghadap dan Abu Thalib berkata kepadanya, pergilah dan katakan sesuka hatimu, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan diriku kepada mereka. Di pasal berikutnya kita akan membahas tentang penganiayaan terhadap Nabi SAW. Ini karena masih panjang ya tema tentang pasal 3 bab kedua ini. Mungkin kita akan lanjutkan saja di kesempatan yang akan datang untuk
kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang penganiayaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada penganiayaan dari Abu Jahal, ada penganiayaan dari Abu Lahab, ada penganiayaan dari Uqbah, dari As bin Wail, As-Sahmi, ada Al-Aswad, dari Walid Al-Mughirah, ada An-Nadhr, kemudian ada juga yang lainnya. Jadi karena masih banyak, mungkin kita cukupkan dari kesempatan kali ini. Pada hari ini kita cukupkan sekian saja dulu. Jangan lupa untuk like, komentar, berikan kritik dan masukan. Kemudian kalau hal ini baik bagi teman-teman, silahkan share ke teman-teman, kerabat, keluarga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta klik loncengnya agar apabila ada update dari channel ini, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Terima kasih dari saya, cukup sekian hari ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.